Anda mungkin tidak menyangka, tetapi bukan hanya konflik bersenjata yang mengguncang dunia. Ada individu-individu yang dari kamar mereka yang dilengkapi dengan komputer sederhana, menantang stabilitas global. Motivasi mereka tetap misterius, tetapi efek dari tindakan mereka bahkan menantang kekuatan pemerintah terbesar. Tidak ada kata sandi. Tidak ada sistem keamanan yang menghentikan mereka. Internet adalah taman bermain mereka. Dengan era digitalisasi yang sedang berlangsung, peretasan menjadi topik yang semakin relevan. Ini adalah topik yang sangat menarik perhatian saya, dan karena itu saya memutuskan untuk memperkenalkan kepada Anda 6 peretas paling misterius dan berbahaya di planet ini. Jonathan James. Kita mulai dengan sosok legendaris. Jonathan James juga dikenal sebagai Comrade, baru berusia 15 tahun. Namun bakatnya tidak diragukan lagi. Dia mulai dengan meretas seluruh pusat telepon, serta sistem Universitas Miami. Namun serangan-serangan ini memiliki dampak yang kecil. Yang benar-benar membuat James menjadi sorotan adalah ketika dia menembus intranet militer Amerika Serikat. Lebih khusus lagi, agensi pemerintah yang bertanggung jawab untuk menangani ancaman nuklir, biologis, atau invasi asing. Hal-hal yang sederhana, bukan? Sejauh ini, sudah terdengar mengesankan. Tetapi tidak berhenti di situ. Pada usia 16 tahun, dia tidak hanya berhasil mengakses data rahasia NASA, tapi dia juga berhasil mencapai sesuatu yang lebih mengesankan, kode sumber stasiun luar angkasa internasional. Mengesankan, bukan? Dia berhasil meretas sistem yang mengontrol dengan cara yang begitu sederhana kelembapan dan suhu di dalam pesawat. Dia bisa saja menyebabkan tragedi, tapi itu bukanlah segalanya. Perangkat yang dia gunakan untuk melakukan peretasan ini hanyalah sebuah Pentium kuno. Hormat. Serangan ini terhadap NASA menciptakan kekacauan internal yang besar, memaksa agensi tersebut untuk menangguhkan aktivitasnya selama hampir 3 minggu, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Dan, berbicara tentang uang, pemuda ini juga mengambil alih perangkat lunak pribadi yang digunakan oleh institusi pemerintah yang nilainya diperkirakan mencapai 1,7 juta dolar. James ditangkap setahun kemudian, menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dan kebebasannya untuk menggunakan komputer dibatasi. Dia bisa saja dihukum 10 tahun penjara, tapi masa mudanya membuat hakim mempertimbangkan kembali hukuman tersebut. Sayangnya, James tidak pernah pulih sepenuhnya dari pengalaman ini. Dia akhirnya dituduh berada di balik pencurian lebih dari pada tahun 1986 di saluran HBO, sekitar pukul 00.30, film yang sedang diputar tiba-tiba berhenti. Teks terjemahan disediakan oleh komunitas Amara.org. Kemudian hanya muncul garis-garis berwarna dan sebuah pesan. Selamat malam HBO dari Kapten Midnight, $12 per bulan tidak mungkin. Saatnya acara dimulai. Saluran TV waspadalah. Tapi pada tahun 1987, terjadi insiden yang melibatkan Max Edge Rooms. Pada tanggal 22 November, saluran WGN menjadi target peretasan. Berita tiba-tiba terhenti, hanya menyisakan layar hitam. Kemudian, seorang pria muncul di layar. Selama sekitar 15 detik, dia mengenakan topeng Max Headroom di depan latar logam dan psikedelik. Menyeramkan. Pria itu tetap diam. Hanya suara gangguan yang sangat mengganggu bergema di udara. Beberapa jam kemudian, giliran jaringan WWW-TV yang disusupi. Di tengah episode Doctor Who, siaran tiba-tiba terputus. Pria itu muncul kembali. Kali ini berteriak menghina jurnalis dengan suara yang terdistorsi, menyanyikan lagu-lagu kartun dan menari dengan cara yang menggelisahkan. Setelah beberapa saat, dia berbalik, pantatnya menghadap ke atas, dan dicambuk oleh seorang wanita. Kemudian serial tersebut kembali tayang, seolah tidak ada yang terjadi. Keesokan harinya, jaringan CBS mengambil alih kasus tersebut dan meminta penyelidikan FBI untuk menangkap pembajak itu. Pria itu tidak pernah ditemukan dan motifnya akan tetap, tanpa diragukan lagi, sebuah misteri. Kevin Mitnick. Dikenal sebagai Kondor, Kevin Mitnick memulai karirnya sebagai peretas di pertengahan tahun 80-an.
Dia dan dua temannya menyusup ke pusat telepon untuk mencuri informasi rahasia, kode akses kantor, data pelanggan, dan bahkan manual teknis sistem pusat. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 1987 karena penipuan kartu kredit. Tidak lama kemudian, FBI menangkapnya karena mencoba mengakses kode sumber sistem operasi VMS. Dia menjalani hukuman penjara selama 1 tahun, tetapi setelah dibebaskan, dia kembali melakukan aktivitas peretasannya, membuat FBI selalu memburunya. Dan tidak ada kesempatan untuk tertangkap lagi. Mitnick langsung menghilang. Ketika FBI datang untuk menangkapnya, mereka menemukan rumah itu kosong. Pada saat itulah dimulai pelarian legendarisnya yang akan berlangsung selama 2 tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa selama pengejaran tanpa ampun ini, Mitnick dikabarkan telah mengambil alih semua saluran telepon di California untuk tetap selangkah lebih maju dari para pengejarnya. Pada periode pelarian inilah dia melakukan sebagian besar kejahatannya. Pencurian lebih dari 20.000 rekening bank menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai jutaan dolar, peretasan langsung ke intranet Pentagon, dan pencurian terus-menerus terhadap perangkat lunak pribadi. Kesalahan besarnya yang akhirnya mengarah pada penangkapannya adalah meretas komputer hacker lain, Shinomura. Shinomura kemudian bersekutu dengan FBI untuk melacak dan menangkap Kevin. Meskipun pernah berada dalam daftar 10 penjahat paling dicari di dunia, dia hanya menghabiskan 5 tahun di penjara. Sekarang, dia adalah seorang konsultan keamanan digital yang terkenal. Kantor 121. Sekarang, kita akan terbang ke negara paling terisolasi di dunia, Korea Utara. Kantor 121 bukanlah seorang hacker, melainkan pasukan siber yang sangat terlatih. Seorang pengungsi Korea Utara mengklaim bahwa negara itu sangat aktif dalam perang siber dan bahwa kemampuan mereka telah sangat diremehkan. Paradoksnya adalah bahwa sebagian besar penduduk tidak memiliki akses ke internet, tepatnya untuk menghindari pengaruh luar. Kantor 121 adalah secara harfiah sebuah divisi dari tentara Korea Utara. Juga dikenal sebagai Gang Dark Seoul, kelompok ini terkenal karena operasi kejahatan siber mereka terhadap Korea Selatan. Sejak 2007, Geng Dark Seoul telah meluncurkan serangan dahsyat terhadap infrastruktur dan fasilitas Korea Selatan. Bank, stasiun televisi, dan bahkan situs web resmi Kepresidenan Korea Selatan sering menjadi target serangan. Ada laporan bahwa jutaan ponsel cerdas Korea Selatan terinfeksi oleh virus yang dikembangkan oleh Kantor 121, yang dikatakan telah mengirimkan sejumlah besar data rahasia ke tangan militer Korea Utara. Namun, peristiwa yang membawa Biro 121 ke pengetahuan publik adalah serangan misterius dan tidak pernah sepenuhnya terungkap terhadap Sony Pictures pada tahun 2014. Sebuah kelompok peretas yang menyebut diri mereka Guardian of Peace mengambil alih semua komputer di markas Sony, mengklaim telah mencuri lebih dari 100 terabyte informasi. Mereka membocorkan film dan data internal, menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi perusahaan. Alasannya, film The Interview, sebuah satire tentang Kim Jong-il, yang rilisnya direncanakan hanya beberapa hari setelahnya. Sony ragu-ragu untuk merilis film tersebut karena ancaman, tetapi pada akhirnya mereka melakukannya karena kerusakan sudah terjadi. Adrian Lamo. Peretas ini menjadi terkenal karena menyusup ke jaringan raksasa seperti Yahoo, New York Times, Google, dan bahkan Microsoft. Mendengar ini, Anda mungkin membayangkan dia pasti memiliki peralatan yang luar biasa. Salah. Adrian Lamo dikenal sebagai peretas tunawisma karena dia melakukan serangannya dari koneksi Wi-Fi publik di kafe dan perpustakaan. Karirnya sebagai peretas terungkap ketika dia menyusup ke sistem Times dan memasukkan namanya sendiri ke dalam basis data mereka. Tidak ada yang terlalu besar, bukan? Dia juga diundang ke sebuah program TV, di mana dia diminta untuk memberikan demonstrasi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dan secara langsung, dia mengambil alih jaringan internal stasiun TV tersebut dengan kemudahan yang mengesankan. Pada tahun 2010, Adrian menemukan dirinya berada di pusat salah satu skandal terbesar dekade ini, kasus WikiLeaks. Untuk memberikan konteks,
WikiLeaks merilis kepada publik serangkaian dokumen rahasia yang terkait dengan pertahanan. Dan percayalah, pihak berwenang tidak menganggapnya sebagai lelucon. Sama sekali tidak. Ketika ditekan oleh pemerintah, Adrian akhirnya mengkhianati sekutunya. Dia menyerahkan Chesley Manning, hacker di balik WikiLeaks, yang hampir menghadapi hukuman mati. Amerika, fuck yeah, come in again hari ini. Adrian dianggap sebagai hacker yang paling dibenci di planet ini. Cukup ketik namanya di Twitter untuk melihat berapa banyak orang yang ingin melihatnya di neraka. Gary McKinnon. Bagaimana membicarakan tentang hacker tanpa menyebutkan orang yang bertanggung jawab atas serangan militer terbesar dalam sejarah? Dan bukan kami yang mengatakan ini, melainkan pemerintah Amerika. Dikenal dengan nama samaran Solo, dia sebenarnya adalah Gary McKinnon, seorang hacker Inggris. Dia menjadi terkenal karena menyusup ke 97 komputer milik institusi seperti Korps Marinir, Angkatan Darat, Departemen Pertahanan AS, dan NASA. Selama 13 bulan, hampir setiap malam, dia menjelajahi sistem militer Amerika dengan bebas. Dia mengambil alih kendali dan meninggalkan pesan provokatif seperti file teks kecil dengan frasa seperti, "Keamanan Anda adalah lelucon." Tapi McKinnon tidak hanya menjelajahi jaringan paling sensitif di iOS. Dia memiliki tujuan yang jelas. Sejak muda, dia terpesona oleh ruang angkasa dan yakin bahwa Amerika Serikat menyembunyikan dokumen rahasia tentang UFO. Ah ya, Anda tahu, konspirasi, Illuminati, reptilian, raptor, Yesus, semua itu dan masih banyak lagi. Dia sepenuhnya meninggalkan lingkaran sosial dan kehidupan profesionalnya, karena hacking menghabiskan sebagian besar waktunya. Dia tidak menemukan banyak hal yang relevan dan bahkan mengakui bahwa 99% dari waktu tidak ada yang menarik ditemukan. Tapi 1% sisanya mengandung informasi yang tidak bisa diabaikan. Semua yang akan saya ceritakan sekarang adalah kisah yang dia bagikan. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk menerimanya dengan hati-hati. Bersiaplah, karena ini adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Selama penyusupannya, dia menemukan dokumen yang terkait dengan seorang Dora R yang menyebutkan unit tertentu di Gedung 8 Pusat Antariksa Johnston, Houston. Unit ini terdiri dari karyawan yang menghabiskan hari-hari mereka mengedit foto UFO yang tertangkap di langit bumi. Mereka menghilangkan jejak keberadaan asing dan kemudian menjual kembali gambar-gambar tersebut ke universitas. Solo berhasil dengan susah payah mengakses data komputasional dari gedung yang sangat aneh ini. Dan apa yang dia temukan di sana membuatnya ketakutan. Dia menemukan 2 file, satu bernama filtered dan yang lain unfiltered. Saat membuka file unfiltered, dia menemukan ratusan foto dalam format yang tidak dikenal. Dia memilih satu secara acak dan melihat di orbit bumi sebuah pesawat berbentuk cerutu dengan beberapa kubah tanpa sambungan yang terlihat dan tidak menyerupai apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat itulah dia ketahuan ketika seorang insinyur menyadari kursor mouse bergerak sendiri. Hasilnya adalah tuntutan hukum terhadapnya dengan ancaman 70 tahun penjara di AS. Untungnya ekstradisinya akhirnya ditolak oleh pemerintah Inggris. Kerusakan yang disebabkan oleh Gary mencapai sekitar $700.000. Sayangnya, tidak ada bukti konkret yang membuktikan klaimnya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan apakah yang dia katakan itu benar. Yang bisa kita pastikan adalah dia benar-benar menyusup ke sistem yang dimaksud dan bahwa Amerika Serikat ingin melihatnya di penjara seumur hidup. Para peretas menggunakan berbagai metode untuk mencapai tujuan mereka. Phishing, backdoor, DDoS, virus, rekayasa sosial, daftarnya panjang. Namun, tidak semua hacker bertindak dengan niat buruk. Tokoh-tokoh seperti Snowden dan Assange, misalnya, memainkan peran penting dalam mendukung demokrasi. Kasus lain yang ikonik adalah hacker VTech yang mengungkap celah keamanan yang membahayakan 2 juta anak.
Dan mari kita akui, lebih baik seorang pemuda berusia 18 tahun melakukan kenakalan dengan menaruh bawang perai di sebuah situs web daripada individu-individu berniat jahat yang beroperasi dalam bayang-bayang untuk menyerang, menipu, atau bahkan melancarkan kudeta militer. Pada akhirnya, keamanan yang dijanjikan kepada kita tampaknya sangat dipertanyakan. Jika hacker bisa membobol situs-situs yang paling terlindungi dan rahasia, apa artinya bagi kita? Apakah kita benar-benar aman? Di sini, kita berbicara tentang hacker, tetapi kita juga bisa membahas tentang peretasan itu sendiri. Lagi pula, ada banyak peretasan berbahaya dan misterius di luar sana. Pencurian proyek senjata, penipuan kartu bank, komputer yang disusupi secara global, itu menakutkan. Bagaimanapun, ini membuat kita merenung. Bila Anda lebih banyak video seperti ini, disinilah tempatnya. Jangan ragu untuk berbagi, untuk menginformasikan, untuk menyukai karena cinta pada trash. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.